kemarin itu ada deklarasi beras. Beras itu barisan milenial pendukung Ridwan Kamil Suswono ya. Di sini nih di Hotel Latvia kemarin. Ya, itu anak-anak muda. Tadi anak-anak muda yang kreatif ya. Itu contoh artinya bahwa mereka sendiri tanpa artinya dengan biaya sendiri, dengan kesadaran sendiri mengundang kami. Kami jujur diundang ya untuk menerima deklarasi itu ya. Artinya ini ternyata inisiatif seperti itu saya yakin akan bermunculan ya, apalagi Pak RK ini orang yang tentu saja diakui ya kreativitasnya ya, tentu akan banyak lah nanti ekonomi kreatif yang akan dikembangkan dan itu sasarannya tentu milenial generasi Z. Pak, ini kan dari PKS mencoba untuk mengklarifikasi soal salah pahaman dari pendukungnya Pak Anies. Nah, kalau dari PKS sendiri sudah berkomunikasi belum dengan Pak Anies? Karena kan pendukungnya Pak Anies merasa cukup kecewa karena pendukung Pak Anies merasa bahwa PKS sudah tidak mendukung Pak Anies lagi. Gitu. Ya, itu salah besar kalau PKS dikatakan meninggalkan Pak Anies ya. Dari dulu itu Pak Anies ini kita dari mulai awal bayangkan kan katanya kan ada ketika dulu ada pasangan siapa Sandiaga Mardani kan awalnya kan. Artinya kami malah ketika Pak Anies datang dan kita sambut ya kemudian menjadi Anies Sandiaga kan. Ya artinya PKS tetap mendukung beliau bahkan menjadi ketua tim pemenangan Pak Mardani kan. Ya kemudian pada saat Pak Sandiaga jadi menteri juga kan jatahnya PKS untuk jadi wakil. Tapi juga pada akhirnya PKS pun mengalah juga ya ketika tidak dijadikan ini dan tetap mendukung. Makanya program-program Pak Anies itu sukses kenapa? Karena PKS mendukung ya. Artinya ketika menyusun program-program itu kan bersama PKS juga ya. Makanya Anda usah khawatir, program-program Pak Anies yang bagus-bagus itu akan kami teruskan ya. Karena PKS ikut di dalamnya waktu menyusun program-program yang bagus itu ya. Jadi insya Allah akan terus, nggak usah khawatir, bahkan mungkin ditingkatkan. Termasuk juga program-program Pak Ahok yang bagus pun kami akan teruskan ya. Juga program mungkin Pak Joko Widodo juga siapa lagi yang sebelumnya Pak Foke ya, Pak Heru juga yang ini mau berakhir ya. Jadi semuanya kita akan lakukan. Berarti Ini yang belum tadi ada udah. Berarti udah komunikasi dengan Pak Anies ya Pak soal itu Pak? Sudah ada komunikasi ya. Nanti kita kan sudah sampaikan bahwa kami nanti akan istilahnya silaturahmi dengan para gubernur yang ada mantan gubernur atau para gubernur pendahulu yang aneh lah. Ya pendahulu kami berarti pemenang ya. Jadi insya Allah nanti kami akan silaturahmi. Terkait nama ketua tim ses Pak. Kenapa? Memang sudah fix dari Pak Riza sendiri atau? Ya itu saya dengar katanya sudah keputusan dari tim ya, dari koalisi ya. Dan saya kira kalau nama Pak Riza saya kira juga bagus lah. Beliau pernah jadi wakil gubernur, pasti menguasai peta Jakarta ya. Saya kira kami siapapun yang akan menjadi ketua tim ses tentu kami akan senang sekali ya. Kami dari kader PKS Pak, soalnya kan PKS sendiri ya PKS pasti masuk di dalamnya otomatis, udah pasti ya, udah pasti PKS masuk di dalam. Nanti kita lihat aja susunan lengkapnya ya. Terima kasih. Ya. Mau nanya apa? Enggak, itu pengumumannya nanti tanggal berapa ya Pak? Kedua tentu ingin dan tentunya juga kita ingin melihatnya sejarah atau masa lalu yang selalu, jangan kita hanya nonton masa lalu, masa yang telah itu. Nah, tantangan banyak dalam kegiatan, tapi bukan HPI yang besar, tapi kalau dia benar yang korban KPI dan kita 10 tahun lagi, memang tidak kelihatan sekarang. Tapi kelihatannya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Itu tentu kita harus berprihatin, kita harus berusaha untuk lebih baik.
penting dulu. Ya, ya, hari ini diumumkan katanya 3 pasang lolos. Tiga-tiganya alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Ya. Khawatirnya nggak ada yang sehat rohani. Nah, kita jadikanlah kontestasi, apalagi sampai rakyat terbelah. Ya. Kita kontestasikan ya, pemimpinnya, karena pada akhirnya yang akan merasakan kan asar ya. Jadi pernyataan sahabat, jadi bagaimana keadaanmu akan pemimpin adalah cermin dari rakyatnya yang dipimpin oleh rakyatnya. Ya Ali, tentu ingin dan tentunya juga kita ingin melihatnya sejarah atau masa lalu yang selalu, jangan kita hanya nonton masa lalu, masa yang telah itu. Nah, tantangan-tantangan banyak dalam kegiatan, tapi bukan HPI yang saya ini yang besar. Kalau dia benar nanti yang korban KPI dan kita lagi, memang tidak kelihatan sekarang, tapi kelihatannya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Itu tentu kita harus berprihatin, kita harus berusaha untuk lebih baik.